Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang saat menempati rumah baru. Aku kaget ada wanita tua terlantar di depan rumah sambil memegang surat. Tolong jaga dia. Kemudian ia berbisik, bantu aku untuk balas dendam ke suamimu. Mereka tak tahu kalau. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Sekar. Sampai hari itu, aku percaya bahwa semua perjuangan akan selalu berakhir dengan kebahagiaan. Bertahun-tahun aku dan suamiku, Raka, hidup sederhana. Kami menahan banyak keinginan, tidak membeli barang yang tidak benar-benar diperlukan. Bahkan seringkali memilih berjalan kaki agar bisa menghemat ongkos. Semua itu kami lakukan demi satu impian yang sama, yaitu memiliki rumah sendiri. Bagi sebagian orang, rumah mungkin hanya bangunan yang terdiri dari tembok dan atap. Namun bagiku, rumah adalah tempat pulang, tempat menyusun harapan, tempat membangun keluarga yang penuh kehangatan. Karena itulah, setiap rupiah yang kami tabung selalu terasa begitu berharga. Aku masih mengingat malam ketika Raka menunjukkan kunci rumah itu kepadaku. Senyumnya begitu tulus. Matanya berbinar penuh rasa syukur. Mulai hari ini, kita benar-benar punya rumah sendiri, Sekar. Ucapnya sambil menggenggam tanganku. Aku tidak mampu menahan air mata. Semua lelah yang kami lalui seakan terbayar dalam satu momen sederhana itu. Raka memelukku dengan hangat. Terima kasih sudah selalu percaya padaku. Aku mengangguk pelan. Terima kasih juga karena tidak pernah menyerah. Hari kepindahan pun akhirnya tiba. Sejak pagi, langit tampak cerah. Angin bertiup pelan seolah ikut menyambut langkah baru kami. Mobil pengangkut barang berhenti tepat di depan rumah yang selama ini hanya kami lihat melalui foto dan denah. Rumah itu berdiri megah di kawasan yang terkenal tenang. Halamannya cukup luas. Rumput hijau tertata rapi. Pagar besi berwarna hitam mengelilingi halaman dengan desain yang elegan. Cat dindingnya masih terlihat baru. Jendela-jendela besar memantulkan cahaya matahari, hingga membuat rumah itu tampak semakin indah. Aku berdiri cukup lama di depan pagar. Rasanya sulit percaya bahwa tempat itu benar-benar menjadi milik kami. Ayo masuk, kata Raka sambil tersenyum. Aku mengangguk, lalu melangkah perlahan. Namun, langkahku mendadak terhenti. Di sisi pagar rumah, tepat di dekat pohon yang mulai meranggas, duduk seorang wanita tua. Pakaiannya sangat lusuh. Kerudungnya sudah memudar warnanya. Sandalnya tampak hampir putus. Tubuhnya kurus. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia yang menyimpan begitu banyak cerita. Yang paling menarik perhatianku bukanlah penampilannya, melainkan sebuah map tua yang dipeluknya erat sejak tadi. Di atas map itu terselip selembar kertas kusut. Tulisan di kertas tersebut langsung membuat bulu kuduku meremang. Tolong jaga dia. Aku memandang wanita tua itu beberapa saat. Entah mengapa, hatiku dipenuhi rasa iba. Aku menoleh kepada Raka. Kasihan sekali, mungkin beliau belum makan. Raka hanya melirik sekilas. Sudahlah, Sekar, jangan ikut campur. Nanti juga ada petugas yang mengurus. Jawaban itu terasa berbeda dari biasanya. Selama ini Raka selalu mudah tersentuh melihat orang yang membutuhkan bantuan. Aku kembali melihat wanita tua itu. Ia tidak meminta uang. Tidak pula mengulurkan tangan seperti pengemis. Ia hanya duduk diam sambil memeluk map tersebut seolah benda itu jauh lebih berharga daripada hidupnya sendiri. Aku tidak tega membiarkannya. Aku mau kasih beliau minum dulu. Tanpa menunggu jawaban Raka, aku berjalan mendekati wanita tua itu. Semakin dekat, aku semakin melihat jelas wajahnya. Tatapannya tampak lelah. Namun di balik mata yang mulai redup itu, tersimpan sorot yang sangat tajam. Sorot mata yang tidak cocok dimiliki seseorang yang kehilangan harapan. Aku berjongkok di depannya. Nek, apakah nenek baik-baik saja? Wanita tua itu perlahan mengangkat wajah. Ia menatapku cukup lama, seolah sedang memastikan sesuatu. Kemudian, tanpa berkata apa-apa,
Ia menggenggam tanganku. Genggamannya sangat dingin. Namun anehnya, tenaganya begitu kuat hingga membuatku sedikit terkejut. "Nek?" Bibirnya bergerak perlahan. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Tetapi setiap katanya terasa begitu jelas di telingaku. "Kalau ingin hidupmu selamat." Ia berhenti sejenak, lalu menggenggam tanganku semakin erat. "Bantu aku balas dendam kepada suamimu." Dadaku langsung berdebar kencang. Aku menatapnya dengan bingung. Apa maksud nenek? Wanita tua itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatapku dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Belum sempat aku bertanya lagi, terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa dari belakang. "Sekar!" Suara Raka terdengar lebih keras daripada biasanya. Aku menoleh. Wajah suamiku berubah pucat. Tatapannya tertuju lurus kepada wanita tua itu. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat Raka benar-benar kehilangan ketenangan. Ia segera menarik lenganku agar menjauh. "Jangan dekat-dekat dengannya." "Tapi, Kak, ayo masuk." Nada suaranya tegas. Bahkan terdengar seperti seseorang yang sedang menyembunyikan rasa takut. Aku menoleh kembali kepada wanita tua itu. Ia masih duduk di tempat yang sama. Tidak marah, tidak berteriak, hanya memandang Raka tanpa berkedip. Tatapan mereka bertemu selama beberapa detik. Aku dapat melihat wajah Raka semakin tegang. Tanpa banyak bicara, ia mengambil dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu meletakkannya di atas pagar. "Pergilah dari sini," katanya singkat. Wanita tua itu sama sekali tidak menyentuh uang tersebut. Ia tetap memeluk map usangnya. Kemudian, dengan suara yang sangat pelan, ia mengucapkan satu kalimat yang membuat napasku seakan berhenti. "Aku sudah menunggumu sangat lama." Raka langsung menggenggam tanganku lebih erat. "Ayo masuk sekarang." Aku menurut, meski pikiranku dipenuhi pertanyaan. Dari balik jendela ruang tamu, aku masih bisa melihat wanita tua itu belum beranjak sedikit pun. Ia tetap duduk memandangi rumah kami, seolah tempat itu bukan rumah asing baginya. Aku mencoba bertanya kepada Raka siapa sebenarnya wanita itu. Namun suamiku hanya menjawab singkat, "Jangan pikirkan dia." Jawaban itu justru membuat rasa penasaranku semakin besar. Sepanjang sore, aku terus memikirkan bisikan wanita tua itu. Bagaimana mungkin seorang yang baru pertama kali kutemui bisa berkata bahwa aku harus membalas dendam kepada suamiku? Lebih aneh lagi, mengapa Raka yang selama ini kukenal sebagai pria penyabar dan bertanggung jawab justru terlihat begitu panik saat melihatnya? Saat malam mulai turun dan lampu-lampu rumah menyala satu persatu, aku kembali mengintip dari balik tirai. Dadaku langsung berdegup lebih cepat. Wanita tua itu masih duduk di depan pagar rumah kami, sambil memeluk map tua yang sama. Seolah ia sedang menunggu seseorang membuka rahasia yang selama ini terkubur. Malam pertama di rumah baru seharusnya menjadi malam yang penuh rasa syukur. Namun, sejak mendengar bisikan wanita tua itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali memejamkan mata, kalimat yang diucapkannya kembali terngiang di telingaku. "Kalau ingin hidupmu selamat, bantu aku balas dendam kepada suamimu." Aku berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin wanita tua itu sedang mengalami kebingungan. Akan tetapi, wajah Raka yang mendadak pucat saat melihatnya terus mengusik pikiranku. Selama kami menikah, belum pernah aku melihat suamiku bereaksi seperti itu kepada siapapun. Keesokan paginya, aku membuka jendela ruang tamu. Embun masih menempel di dedaunan. Udara pagi terasa sejuk. Aku spontan melihat ke arah pagar depan. Wanita tua itu sudah tidak ada. Entah mengapa, aku justru merasa lega sekaligus kecewa. Aku mengira semua kejadian kemarin hanya akan menjadi pertemuan singkat yang perlahan kulupakan. Namun ternyata, dugaanku salah. Saat sedang menyiram tanaman di halaman pada sore harinya, aku kembali melihat sosok yang sama. Wanita tua itu berdiri cukup jauh di seberang jalan. Ia tetap mengenakan pakaian lusuh yang sama. Map tua itu masih dipeluk erat di dadanya. Ia hanya memandang rumah kami tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika aku hendak menghampirinya, sebuah mobil melintas.
Dalam hitungan detik, sosok wanita tua itu sudah tidak terlihat lagi. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Jalan itu lurus. Tidak ada gang kecil. Tidak ada tempat yang memungkinkan seseorang menghilang secepat itu. Perasaan aneh mulai memenuhi dadaku. Malamnya, aku mencoba berbincang dengan beberapa tetangga yang sedang berkumpul di taman kecil kompleks. Dengan hati-hati aku bertanya, "Permisi, apakah Bapak atau Ibu pernah melihat seorang nenek yang sering duduk di depan rumah kami?" Mereka saling berpandangan. Seorang ibu paruh baya menggeleng pelan. "Nenek? Tidak pernah, Bu." Yang lain ikut menimpali. "Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Rasanya belum pernah melihat orang seperti yang Ibu maksud." Jawaban mereka membuatku semakin bingung. Padahal aku melihat wanita tua itu dengan jelas. Bahkan Raka juga melihatnya. Kalau begitu, mengapa tidak ada seorang pun yang mengenalnya? Sesampainya di rumah, aku kembali mencoba membahas hal itu kepada Raka. "Kak, tetangga bilang mereka tidak pernah melihat nenek itu." Raka yang sedang membaca berkas langsung menghentikan kegiatannya. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Sekar, dengarkan aku." Aku menatapnya. "Jangan pernah bicara lagi dengan wanita itu." Nada suaranya terdengar lebih tegas daripada biasanya. "Kenapa?" "Karena aku tidak ingin ada orang yang memanfaatkan kebaikanmu." "Tapi beliau tahu namamu." "Itu tidak penting. Beliau juga mengatakan sesuatu tentang dirimu." Raka langsung berdiri. Wajahnya terlihat semakin tegang. Aku tidak peduli apa yang dia katakan. "Mulai besok, kalau dia datang lagi, jangan pernah dekati dia." Aku terdiam. Jawaban Raka bukan menghilangkan rasa penasaranku. Justru semakin memperkuat dugaan bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari berlalu. Wanita tua itu kembali muncul. Kadang ia duduk di bawah pohon dekat gerbang kompleks. Kadang berdiri memandangi rumah kami dari kejauhan. Ia tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun. Ia hanya menunggu. Suatu siang, ketika Raka berangkat bekerja, aku memutuskan mengikuti kata hatiku. Aku membawa sebotol air mineral dan sedikit makanan. Wanita tua itu sedang duduk di bangku tua dekat taman kecil. Saat melihatku datang, ia tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum orang asing, melainkan senyum seseorang yang seolah sudah lama mengenalku. Aku duduk di sampingnya. "Nek, siapa sebenarnya nenek?" Ia menerima botol air itu dengan tangan yang gemetar. Setelah meminum beberapa teguk, ia menatapku lekat-lekat. Lalu, tanpa diduga, ia menyebut nama lengkap suamiku, Raka Prasetyo. Aku langsung terkejut. Belum sempat aku bereaksi, wanita tua itu kembali berbicara. "Anak dari keluarga Prasetyo." Dadaku semakin berdebar. Ia kembali melanjutkan dengan suara pelan. "Dan ayahnya." Ia berhenti sesaat. "Hendra Prasetyo." Jantungku seolah berhenti berdetak. Nama itu adalah nama mertuaku. Aku tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun sejak pindah ke lingkungan ini. "Nek, dari mana nenek mengenal keluarga suamiku?" Wanita tua itu menutup mata beberapa saat. Air mata perlahan mengalir di pipinya. "Mereka mengambil semuanya dariku." Aku memandangnya tanpa berkedip. "Apa maksud nenek?" Namun sebelum sempat menjawab, napasnya terdengar semakin berat. Tangannya mulai gemetar hebat. Ia memeluk map tua yang selama ini tidak pernah lepas dari pelukannya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia mendorong map itu ke arahku. "Simpan." Aku menerimanya dengan hati-hati. "Nek, ini apa?" Ia menggenggam pergelangan tanganku. "Jangan biarkan mereka mengambilnya lagi." Kalimatnya terputus. Tubuhnya mendadak limbung. Aku segera memeluk tubuhnya agar tidak terjatuh ke tanah. "Nek." Tidak ada jawaban. Matanya terpejam. Wajahnya terlihat sangat pucat. Tanpa berpikir panjang, aku segera meminta bantuan warga yang melintas. Sebuah mobil akhirnya berhenti dan bersedia membantu membawanya ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, aku terus memegang tangan wanita tua itu.
Di pangkuanku, map tua tersebut terasa semakin berat. Bukan karena isinya, melainkan karena aku mulai merasa bahwa benda itu menyimpan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini memenuhi pikiranku. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera membawa wanita tua itu ke ruang pemeriksaan. Aku hanya bisa menunggu di luar dengan perasaan gelisah. Sambil menunggu, pandanganku kembali tertuju pada map tua yang kini berada di tanganku. Perlahan ku buka pengaitnya. Di dalamnya tersusun rapi beberapa lembar dokumen yang sudah menguning dimakan usia. Ada sertifikat tanah lama. Ada foto sebuah rumah yang bentuknya sangat mirip dengan rumah yang baru kami tempati. Ada pula surat-surat kepemilikan dengan cap resmi yang masih terlihat jelas. Aku menelan ludah. Semakin banyak lembar yang kubuka, semakin besar rasa terkejut yang kurasakan. Semua dokumen itu ternyata berkaitan langsung dengan rumah yang baru saja kami beli. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit. Dokter mengatakan kondisi wanita tua itu masih lemah dan membutuhkan perawatan. Aku menghela napas panjang. Di pangkuanku masih terletak map tua yang tadi diserahkannya dengan susah payah. Aku kembali mengingat kalimat terakhirnya. Jangan biarkan mereka mengambilnya lagi. Kalimat itu membuatku semakin yakin bahwa isi map tersebut bukan sekadar kumpulan dokumen lama. Aku membuka map itu dengan lebih hati-hati. Di bagian paling atas terdapat beberapa lembar sertifikat tanah yang sudah menguning. Kertasnya rapuh, tetapi tulisan di dalamnya masih terbaca jelas. Luas tanah yang tercantum jauh lebih besar daripada pekarangan rumah yang kutempati sekarang. Dari gambar denahnya, aku menyadari bahwa rumah kami hanyalah sebagian kecil dari kawasan yang dahulu berada dalam satu kepemilikan. Di bawah sertifikat itu terdapat beberapa foto hitam putih. Aku mengangkat salah satunya. Foto itu memperlihatkan sebuah rumah besar bergaya klasik yang berdiri megah di atas lahan luas. Halamannya dipenuhi pepohonan rindang. Di depan rumah berdiri beberapa orang dengan pakaian yang sangat rapi. Di tengah foto tampak seorang perempuan muda yang tersenyum anggun. Wajahnya terasa begitu familiar. Aku memicingkan mata. Meski usia dalam foto itu masih sekitar 30 tahun, sorot matanya sama persis dengan wanita tua yang kini sedang dirawat di rumah sakit. Dadaku berdegup pelan. Berarti, dulu beliau bukan orang biasa. Aku melanjutkan membuka dokumen berikutnya. Kali ini berupa surat warisan yang telah dilegalisasi. Isinya menjelaskan tentang pembagian aset keluarga kepada ahli waris tunggal. Namun, beberapa halaman berikutnya justru berisi surat-surat pembatalan kepemilikan yang tanggalnya hanya berselang beberapa bulan. Kejanggalan itu membuatku mengernyit. Bagaimana mungkin seseorang kehilangan seluruh asetnya dalam waktu sesingkat itu? Aku menemukan lagi beberapa lembar bukti transaksi. Nominalnya sangat besar. Sebagian besar berupa pengalihan hak tanah kepada perusahaan yang namanya sudah tidak asing lagi di telingaku. Perusahaan itu pernah disebut Raka sebagai awal berdirinya usaha keluarga mereka. Aku membaca setiap halaman dengan lebih teliti. Semakin kubaca, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Ada tanda tangan yang bentuknya berbeda. Ada tanggal yang saling bertentangan. Bahkan beberapa dokumen tampak dibuat pada waktu yang tidak sesuai dengan proses hukum yang seharusnya. Semuanya mengarah pada satu dugaan. Tanah itu kemungkinan besar berpindah tangan melalui cara yang tidak benar. Pikiranku perlahan menyusun potongan-potongan yang mulai saling terhubung. Puluhan tahun lalu, pernah ada sebuah keluarga kaya yang memiliki hampir seluruh kawasan tempat rumah kami berdiri sekarang. Mereka dikenal sebagai keluarga terpandang, dermawan, dan banyak membantu masyarakat sekitar. Namun, suatu hari keluarga itu mendadak menghilang dari kehidupan publik. Aset-aset mereka berpindah tangan. Rumah besarnya lenyap. Nama keluarganya seolah dihapus begitu saja dari sejarah. Selama ini orang-orang mungkin menganggap mereka bangkrut atau memilih pindah ke luar negeri. Namun setelah melihat dokumen-dokumen ini, aku mulai percaya bahwa kenyataannya jauh lebih kelam. Seseorang telah mengambil semua yang mereka miliki. Dan kini, keluargaku tinggal di atas salah satu bagian dari tanah tersebut. Aku menutup map perlahan. Dadaku terasa sesak. Aku tidak ingin berprasangka buruk kepada Raka. Selama ini ia adalah suami yang bertanggung jawab,
penyayang, dan selalu menghormatiku. Tetapi semua bukti yang kulihat mulai mengarah kepada keluarganya. Malam semakin larut ketika aku akhirnya pulang ke rumah. Raka sudah menungguku di ruang tamu. Begitu melihat map tua di tanganku, ekspresinya langsung berubah. "Kamu masih menyimpannya?" Aku mengangguk pelan. Dokter menyuruh nenek itu dirawat beberapa hari. Map ini belum sempat ku kembalikan. Raka berdiri. Tatapannya tidak lagi setenang biasanya. "Sekar, serahkan map itu kepadaku." Aku terdiam beberapa saat. "Kenapa?" "Biar aku yang mengurus." "Kenapa harus kakak?" Karena untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Raka tidak langsung menjawab pertanyaanku. Ia hanya memandang map itu tanpa berkedip. Aku mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ada di antara kami. "Rahasia. Aku hanya ingin melihat isinya," kataku pelan. Raka menggeleng. "Tidak perlu. Aku sudah membacanya." Kalimatku membuat wajahnya semakin tegang. "Apa saja yang sudah kamu lihat?" "Foto-foto lama, sertifikat tanah, surat warisan, juga bukti transaksi." Raka memejamkan mata sesaat. Seolah semua yang paling ia takutkan akhirnya benar-benar terjadi. "Tolong, Sekar." Nada suaranya kini terdengar memohon. "Berikan map itu." Aku menggenggam map tersebut semakin erat. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Tidak semua kebenaran harus dicari. Jawaban itu membuatku kecewa. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa kakak terlihat begitu takut? Suasana rumah mendadak hening. Untuk pertama kalinya, percakapan kami berubah menjadi pertengkaran. Raka mencoba mendekat. Tangannya hampir meraih map itu. Secara refleks aku mundur selangkah. "Jangan, Sekar. Aku tidak akan menyerahkannya sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi." Raka menatapku cukup lama. Tatapannya bukan penuh kemarahan, melainkan penuh kegelisahan. Seolah ia sedang berusaha melindungiku dari sesuatu yang belum sanggup ia ceritakan. Namun, saat itu aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan berhenti. Bukan karena ingin memusuhi suamiku, melainkan karena aku merasa ada seseorang yang selama puluhan tahun menunggu agar kebenaran akhirnya terungkap. Setelah Raka masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, aku kembali membuka map tersebut. Di bagian paling bawah, terdapat sebuah amplop kecil yang sebelumnya tidak kusadari. Amplop itu sudah kusam dan hampir sobek. Dengan hati-hati kubuka lipatannya. Di dalamnya hanya ada satu lembar dokumen identitas lama yang sudah pudar. Aku menyorotkan cahaya lampu meja agar tulisannya lebih jelas. Mataku membelalak. Selama ini wanita tua itu sengaja menyembunyikan identitasnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku mengetahui nama asli yang selama puluhan tahun hilang dari ingatan banyak orang. Nyai Ratih Kusumawardhani. Nama itulah yang tercetak jelas pada dokumen tersebut. Sebuah nama yang entah mengapa membuat bulu kuduku meremang. Seolah aku baru saja membuka pintu menuju rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Nama yang tertulis pada dokumen tua itu terus terbayang di pikiranku. Nyai Ratih Kusumawardhani. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun, melihat begitu banyak dokumen yang tersimpan rapi di dalam map, aku yakin nama tersebut bukan sekadar identitas biasa. Ada sejarah panjang yang sengaja disembunyikan. Keesokan paginya, sebelum Raka berangkat bekerja, suasana di rumah masih terasa canggung akibat pertengkaran kami semalam. Raka menatapku beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun setiap kali hendak membuka mulut, ia kembali mengurungkan niatnya. "Aku ke kantor dulu," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Setelah mobilnya keluar dari halaman, aku segera menuju rumah sakit untuk menjenguk wanita tua itu. Dokter mengatakan kondisinya mulai membaik. Tubuhnya masih lemah, tetapi kesadarannya sudah kembali. Aku memasuki ruang perawatan dengan langkah perlahan. Wanita tua itu sedang menatap keluar jendela. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya yang dipenuhi keriput. Meski usianya telah lanjut, sorot matanya masih memancarkan keteguhan yang sulit dijelaskan. Saat melihatku datang,
Ia tersenyum tipis. Kau datang lagi. Aku mengangguk sambil duduk di samping tempat tidurnya. Nek, aku sudah membuka map itu. Beliau tidak tampak terkejut. Seolah memang sudah mengharapkan hal itu. Aku juga sudah mengetahui nama asli nenek. Tatapan kami saling bertemu. Beberapa saat kemudian, ia menghela napas panjang. Sudah terlalu lama aku menyembunyikan nama itu. Ruangan kembali hening. Aku menggenggam map yang kubawa sejak semalam. Nek, siapa sebenarnya Nyai Ratih Kusumawardhani? Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, wanita tua itu tidak menghindari pertanyaanku. Dengan suara yang tenang, ia mulai menceritakan masa lalunya. Dulu, sebelum semua ini terjadi, aku adalah pemilik sah tanah tempat rumahmu berdiri. Aku terdiam. Beliau melanjutkan kisahnya dengan perlahan, seolah setiap kalimat membawa kembali kenangan yang telah lama terkubur. Puluhan tahun silam, keluarganya dikenal sebagai salah satu keluarga terpandang di kota itu. Mereka memiliki perkebunan, beberapa bangunan usaha, serta rumah besar yang menjadi tempat berkumpul banyak orang. Namun kekayaan bukanlah hal yang paling mereka banggakan. Mereka lebih dikenal karena sering membantu masyarakat. Banyak anak yatim memperoleh biaya sekolah dari keluarganya. Banyak warga kecil mendapatkan pekerjaan di tanah milik mereka. Kami hidup berkecukupan, ucapnya lirih. Tetapi kami tidak pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Aku dapat melihat matanya mulai berkaca-kaca. Sampai akhirnya kami dikhianati. Kalimat itu terdengar begitu berat. Beliau bercerita bahwa beberapa orang yang selama ini dipercaya mulai memalsukan dokumen kepemilikan. Sedikit demi sedikit aset keluarga berpindah tangan melalui berbagai cara yang tampak sah di atas kertas. Ketika mereka mencoba memperjuangkan haknya, justru muncul berbagai tekanan. Usaha mereka bangkrut. Rekan-rekan menjauh. Orang-orang yang dahulu menghormati keluarga itu perlahan berbalik meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian, musibah demi musibah datang silih berganti. Sebagian anggota keluarganya meninggal dunia karena sakit. Sebagian lainnya memilih pergi untuk menyelamatkan diri. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, nama besar keluarganya seolah menghilang dari kota itu. Aku kehilangan rumah. Beliau menarik napas dalam-dalam. Aku kehilangan keluarga. Air matanya mulai jatuh. Bahkan aku kehilangan identitasku sendiri. Aku ikut menundukkan kepala. Sulit membayangkan bagaimana seseorang harus menjalani hidup dengan membawa luka selama puluhan tahun. Kenapa nenek tidak langsung melapor kepada pihak berwenang sejak dulu? Tanyaku pelan. Beliau tersenyum pahit. Tanpa bukti yang cukup, tidak ada yang akan percaya kepada seorang perempuan yang sudah kehilangan segalanya. Karena itulah, selama puluhan tahun beliau hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Beliau bekerja serabutan. Terkadang menjadi penjaga rumah. Terkadang membantu di dapur umum. Kadang hanya mengandalkan belas kasih orang lain. Namun di balik kehidupan sederhananya, beliau diam-diam terus mengumpulkan bukti. Setiap dokumen, setiap foto, setiap surat, semua disimpannya dengan penuh kesabaran. Bahkan map tua yang selalu dipeluknya tidak pernah lepas dari pengawasannya. Kini aku mulai memahami mengapa map itu lebih berharga daripada apapun. Benda itu bukan sekadar kumpulan kertas, melainkan saksi bisu perjuangan seseorang yang selama puluhan tahun mencari keadilan. Aku menatap wanita tua itu dengan perasaan yang berbeda. Rasa iba yang dulu kurasakan kini berubah menjadi rasa hormat. Aku akhirnya mempercayai semua ucapannya. Sore harinya, ketika aku kembali ke rumah, Raka sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah. Ia mempersilahkanku duduk. Beberapa menit kami hanya saling diam. Akhirnya Raka berbicara lebih dulu. Sekar, aku sudah tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku menatapnya. Ia menghela napas panjang. Ayahku memang menyimpan rahasia besar. Jantungku berdegup semakin cepat. Jadi semua yang ada di dalam map itu benar. Raka menundukkan kepala. Aku tidak tahu seluruh kejadiannya. Sejak kecil aku hanya diberitahu bahwa semua tanah itu diperoleh melalui usaha keluarga. Ia berhenti sejenak.
Baru setelah dewasa, aku mulai mendengar potongan-potongan cerita yang berbeda. Aku memperhatikan wajahnya. Tidak ada kesan sedang mengarang. Yang kulihat hanyalah penyesalan. Aku tidak pernah ikut melakukan kejahatan apapun, Sekar. Nada suaranya terdengar bergetar. Aku bahkan tidak tahu kalau rumah yang kita beli memiliki sejarah seperti ini. Aku percaya bahwa Raka sedang berkata jujur. Namun, kenyataan itu justru membuat hatiku semakin berat. Di satu sisi, wanita tua itu telah kehilangan seluruh hidupnya akibat sebuah pengkhianatan. Di sisi lain, suamiku mungkin hanyalah anak yang sejak kecil dibesarkan dengan cerita yang tidak utuh. Aku merasa berdiri di antara dua kebenaran yang sama-sama menyakitkan. Malam itu aku kembali mengunjungi rumah sakit. Sebelum pulang, wanita tua itu memanggilku dengan suara pelan. Sekar. Aku mendekat. Beliau menggenggam tanganku seperti saat pertama kali kami bertemu. Aku sudah hampir mencapai akhir perjuanganku. Aku menatapnya penuh perhatian. Beliau tersenyum tipis. Semua bukti yang ada di map itu belum cukup. Aku terdiam. Masih ada yang lebih besar? Wanita tua itu mengangguk perlahan. Dulu, sebelum semuanya dirampas, aku menyimpan satu bukti terakhir. Tatapannya berubah sangat serius. Bukti itu akan menghancurkan semua orang yang terlibat. Aku menahan napas. Beliau melanjutkan dengan suara yang hampir berbisik. Dan hanya aku yang tahu di mana bukti itu disembunyikan. Kalimat itu membuatku sadar. Perjalanan mengungkap kebenaran ternyata baru saja dimulai. Sejak mendengar bahwa masih ada satu bukti terakhir yang dapat mengungkap seluruh kebenaran, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku sadar, jalan yang kupilih semakin berbahaya. Namun setelah mengetahui apa yang telah dialami Nyai Ratih Kusumawardhani, aku tidak sanggup menutup mata seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, kondisi beliau mulai membaik dan diperbolehkan menjalani rawat jalan. Meski tubuhnya masih lemah, semangatnya tidak pernah padam. Aku sudah menunggu terlalu lama, katanya pelan saat kami keluar dari rumah sakit. Kalau sekarang aku berhenti, semua perjuanganku akan sia-sia. Aku mengangguk mantap. Kita akan mencarinya bersama, Nek. Perjalanan kami dimulai dari sebuah rumah tua yang sudah lama kosong, tidak jauh dari kawasan tempat rumahku berada. Menurut penuturan Nyai Ratih, rumah itu dahulu adalah kantor kecil tempat ayahnya menyimpan berbagai dokumen penting sebelum seluruh harta keluarga dirampas. Bangunan itu kini tampak kusam. Atapnya sebagian runtuh. Dindingnya dipenuhi lumut. Pintu kayunya sudah lapuk dimakan usia. Kami masuk dengan hati-hati. Debu beterbangan ketika sinar matahari menembus celah-celah atap. Nyai Ratih memandang setiap sudut ruangan dengan mata berkaca-kaca. Dulu tempat ini selalu ramai, ucapnya lirih. Ayahku menerima banyak tamu di sini. Aku membantu membuka beberapa lemari tua yang masih tersisa. Sebagian besar hanya berisi kertas-kertas yang sudah rusak. Namun di balik salah satu laci tersembunyi, kami menemukan sebuah buku agenda lama. Di dalamnya terdapat catatan nama-nama orang yang pernah terlibat dalam proses pengalihan tanah puluhan tahun silam. Meski belum menjadi bukti utama, catatan itu semakin memperkuat arah penyelidikan kami. Hari berikutnya kami mendatangi kantor arsip desa. Bangunan sederhana itu menyimpan berbagai dokumen kepemilikan tanah yang telah berusia puluhan tahun. Seorang petugas lanjut usia membantu kami mencari berkas lama. Prosesnya memakan waktu berjam-jam. Akhirnya, kami menemukan salinan peta wilayah lama beserta daftar kepemilikan tanah sebelum terjadi perubahan besar. Nama keluarga Nyai Ratih tercatat sebagai pemilik sah sebagian besar kawasan tersebut. Sementara nama perusahaan yang kemudian dimiliki keluarga Raka baru muncul beberapa tahun setelahnya. Aku mulai melihat pola yang semakin jelas. Setelah itu kami menemui seorang notaris yang kini telah pensiun. Usianya hampir 80 tahun. Awalnya beliau enggan berbicara. Namun setelah melihat beberapa dokumen yang kubawa, wajahnya berubah. Ia menghela napas panjang. Aku sudah lama menyesali semua ini. Beliau mengakui bahwa dahulu pernah diminta mengesahkan beberapa dokumen yang ternyata kemudian diketahui bermasalah.
Meski tidak terlibat langsung dalam perbuatan melawan hukum, ia mengaku merasa bersalah karena tidak menyelidiki lebih dalam saat itu. Beliau memberikan salinan arsip yang masih disimpannya secara pribadi. Bukti kami semakin lengkap. Kami juga menemui 2 saksi yang masih hidup. Salah satunya adalah mantan pegawai keluarga Nyai Ratih. Dengan suara bergetar, pria tua itu menceritakan bagaimana keluarga majikannya kehilangan segalanya hanya dalam waktu singkat. "Saya melihat sendiri," katanya pelan. "Mereka dipaksa meninggalkan rumahnya. Banyak orang takut membantu karena tekanan dari pihak-pihak yang berkuasa." Kesaksiannya membuat suasana menjadi sangat emosional. Semakin banyak fakta yang terkumpul, semakin besar pula risiko yang kami hadapi. Suatu malam, ketika aku baru pulang dari bertemu salah seorang saksi, sebuah amplop tanpa nama tergeletak di depan pagar rumah. Di dalamnya hanya ada secari kertas. Tulisan itu sangat singkat. "Berhenti mencari tahu kalau masih ingin hidup tenang." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Keesokan harinya, nomor telepon yang tidak kukenal berulang kali menghubungiku. Setiap kali kuangkat, tidak ada suara, hanya keheningan. Lalu sambungan diputus. Beberapa hari berikutnya, seseorang bahkan terlihat beberapa kali memperhatikan rumah kami dari dalam mobil yang terparkir di ujung jalan. Aku mulai menyadari bahwa penyelidikanku telah diketahui oleh pihak lain. Malam itu aku menunjukkan surat ancaman tersebut kepada Raka. Ia membaca isinya dalam diam. Wajahnya tampak semakin muram. Aku sudah bilang ini berbahaya. Aku menatapnya. Aku tidak mencari masalah. Aku hanya mencari kebenaran. Raka mengusap wajahnya perlahan. Hubungan kami semakin renggang. Kami masih tinggal serumah, tetapi percakapan kami menjadi jauh lebih sedikit. Aku dapat merasakan bahwa Raka sedang berjuang melawan pikirannya sendiri. Di satu sisi, ia adalah anak dari keluarga Prasetyo. Di sisi lain, semua bukti yang mulai terkumpul menunjukkan bahwa ada sejarah yang selama ini disembunyikan. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah sikapnya. Raka pulang lebih awal dari kantor. Wajahnya tampak sangat lelah. "Aku bertemu pamanku hari ini," katanya pelan. Aku menatapnya tanpa menyela. Awalnya aku hanya bertanya tentang sejarah tanah keluarga. Ia menarik napas panjang, tetapi mereka justru marah. Mereka menyuruhku berhenti bertanya dan melupakan semuanya. Aku mulai memahami apa yang sedang dirasakannya. Raka melanjutkan. "Semakin mereka melarang, semakin aku merasa ada sesuatu yang memang sengaja ditutupi." Matanya menatapku dengan penuh penyesalan. "Maaf karena selama ini aku terus menghalangimu." Aku tidak langsung menjawab. Raka mendekat. "Kalau memang keluargaku telah berbuat salah di masa lalu, aku tidak ingin kebohongan itu terus diwariskan." Aku merasakan kelegaan yang selama ini tidak pernah kurasakan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kami kembali berdiri di sisi yang sama. Sejak hari itu, Raka ikut membantuku menyusun seluruh dokumen berdasarkan urutan waktu. Ia menghubungi beberapa kenalan lama yang masih menyimpan arsip perusahaan keluarganya. Dari sana, kami menemukan satu petunjuk terakhir. Petunjuk itu mengarahkan kami ke sebuah kotak penyimpanan lama milik seorang notaris yang telah wafat. Setelah melalui prosedur yang sesuai dan disaksikan pihak yang berwenang, kotak tersebut akhirnya dibuka. Di dalamnya tersimpan dokumen asli yang selama puluhan tahun dinyatakan hilang. Ada surat wasiat asli, ada akta kepemilikan pertama, ada perjanjian yang membuktikan bahwa proses pengalihan aset dilakukan melalui dokumen yang tidak sah. Dan yang paling penting, terdapat surat pernyataan tertulis dari salah satu pelaku yang mengakui keterlibatannya dalam perampasan harta keluarga Nyai Ratih. Aku memandang seluruh dokumen itu dengan tangan gemetar. Air mata Nyai Ratih perlahan mengalir. Puluhan tahun penantian akhirnya menemukan titik terang. Bukti terakhir yang selama ini dicari, akhirnya berhasil kami temukan. Malam setelah menemukan bukti terakhir, tidak seorang pun di antara kami dapat tidur dengan tenang. Map tua yang selama puluhan tahun dijaga oleh Nyai Ratih kini telah berubah menjadi sebuah rangkaian bukti yang lengkap. Sertifikat asli, surat wasiat, catatan transaksi,
kesaksian para saksi, hingga dokumen yang baru kami temukan dari kotak penyimpanan notaris saling melengkapi satu sama lain. Aku memandangi semua berkas itu di atas meja ruang tamu. Rasanya sulit dipercaya. Selama ini, rumah yang kuanggap sebagai awal kebahagiaan ternyata berdiri di atas sejarah yang penuh luka. Keesokan paginya, aku, Raka, dan Nyai Ratih berangkat bersama untuk menyerahkan seluruh dokumen kepada pihak yang berwenang. Perjalanan menuju kantor terasa begitu sunyi. Tidak ada percakapan panjang. Kami sama-sama memahami bahwa setelah hari itu, kehidupan kami tidak akan pernah kembali seperti semula. Setelah semua bukti diterima, petugas mulai memeriksa setiap dokumen secara teliti. Beberapa hari berikutnya, kami diminta datang kembali untuk memberikan keterangan. Aku menjelaskan bagaimana seluruh dokumen itu berada di tangan Nyai Ratih selama bertahun-tahun. Raka menceritakan apa yang baru diketahuinya mengenai sejarah keluarganya. Sementara Nyai Ratih memberikan penjelasan tentang perjalanan hidupnya sejak kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Proses pemeriksaan berlangsung cukup lama. Setiap dokumen dibandingkan dengan arsip resmi. Setiap tanda tangan diperiksa. Setiap transaksi ditelusuri kembali. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak fakta yang muncul ke permukaan. Beberapa nama yang dahulu dihormati sebagai tokoh berpengaruh ternyata pernah terlibat dalam proses pengalihan aset yang tidak semestinya. Orang-orang yang selama puluhan tahun menikmati hasilnya mulai dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan. Berita itu dengan cepat menyebar. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengetahui sejarah kawasan tersebut mulai terkejut. Tidak sedikit pula yang akhirnya berani memberikan kesaksian setelah melihat penyelidikan dilakukan secara terbuka. Yang paling mengejutkan adalah sikap para pelaku. Mereka yang dahulu tampak kompak kini justru saling menyalahkan. Ada yang mengaku hanya menjalankan perintah. Ada yang mengatakan dirinya tidak mengetahui seluruh rencana. Ada pula yang berusaha melempar tanggung jawab kepada orang lain. Semua ingin membebaskan diri dari kesalahan. Namun dokumen yang telah terkumpul berbicara jauh lebih jelas daripada berbagai alasan yang mereka sampaikan. Suatu sore, Raka dipanggil untuk melihat beberapa dokumen tambahan yang berhasil ditemukan dalam penyelidikan. Aku ikut mendampinginya. Ketika salah seorang petugas membuka berkas lama itu, wajah Raka perlahan berubah pucat. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen yang memuat tanda tangan ayahnya, Hendra Prasetyo. Tidak hanya sekali, namanya muncul berulang kali dalam berbagai proses pengalihan aset. Bahkan terdapat surat yang menunjukkan bahwa Hendra termasuk pihak yang berperan besar dalam penguasaan tanah milik keluarga Nyai Ratih. Raka menatap dokumen itu tanpa berkedip. Tangannya mulai gemetar. "Ayah!" Suara itu keluar begitu pelan. Aku dapat melihat matanya mulai dipenuhi air mata. Selama ini ia selalu berharap ayahnya hanya mengetahui sebagian kecil dari peristiwa tersebut. Namun kenyataan yang terbuka di hadapannya jauh lebih menyakitkan. Ayahnya ternyata bukan sekadar mengetahui. Ia adalah salah satu pelaku utama yang berperan dalam perampasan hak keluarga Nyai Ratih. Raka menundukkan kepalanya. Untuk waktu yang cukup lama, ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Aku menggenggam tangannya. "Aku di sini." Ia mengangguk pelan, tetapi air matanya tetap jatuh. Aku tidak pernah membayangkan semuanya akan seperti ini. Aku memahami perasaannya. Tidak ada seorang anak yang ingin mengetahui bahwa orang tuanya pernah melakukan kesalahan sebesar itu. Namun kenyataan tetaplah kenyataan. Beberapa hari kemudian, Raka meminta izin menemuiku dan Nyai Ratih di rumah sakit untuk berbicara secara langsung. Setelah duduk di hadapan wanita tua itu, Raka perlahan berdiri. Tanpa ragu, ia membungkukkan badan dengan penuh hormat. "Bu Ratih." Nyai Ratih menatapnya dengan tenang. Raka menarik napas panjang. "Saya tahu permintaan maaf saya tidak akan menghapus semua penderitaan yang ibu alami." Suaranya mulai bergetar. "Tetapi sebagai anak dari keluarga Prasetyo, saya ingin meminta maaf atas dosa yang telah dilakukan keluarga saya." Air matanya kembali mengalir. "Saya memang tidak ikut melakukan semuanya." Ia berhenti sejenak. "Namun saya tetap merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mengungkap kebenaran." Ruangan menjadi sangat hening.
Aku menatap Nyai Ratih. Beliau perlahan mengangkat tangannya. Bukan untuk menolak, melainkan untuk menyentuh bahu Raka dengan lembut. Kau bukan ayahmu. Raka mengangkat wajahnya. Aku melihat usahamu. Suara Nyai Ratih terdengar begitu tenang. Selama ini banyak orang mengira aku hidup hanya untuk membalas dendam. Beliau menggeleng pelan. Bukan itu yang kuinginkan. Aku memperhatikan setiap kata yang beliau ucapkan. Aku tidak mencari kebencian. Tatapannya mengarah kepada kami berdua. Aku hanya ingin keadilan. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih kuat daripada amarah. Aku akhirnya memahami alasan beliau bertahan hidup selama puluhan tahun. Bukan untuk menghancurkan siapapun, melainkan agar kebenaran tidak ikut terkubur bersama waktu. Beberapa minggu kemudian, penyelidikan resmi dinyatakan selesai. Seluruh bukti dinilai memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum. Kami menerima pemberitahuan bahwa perkara tersebut akan segera memasuki tahap persidangan. Malam sebelum sidang pertama dimulai, aku berdiri di teras rumah memandangi langit yang gelap. Angin bertiup perlahan melewati halaman yang dulu menjadi awal semua misteri ini. Aku teringat hari pertama ketika melihat seorang wanita tua duduk sendirian di depan pagar sambil memegang map usang. Saat itu aku mengira beliau hanyalah seorang nenek terlantar. Kini aku tahu, beliau adalah seseorang yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk memperjuangkan kebenaran. Esok hari, perjalanan panjang itu akan memasuki babak penentuan. Semua orang menunggu keputusan pengadilan. Keputusan yang akan mengubah hidup kami dan mengakhiri rahasia yang terkubur selama puluhan tahun. Hari persidangan akhirnya tiba. Sejak pagi, ruang sidang telah dipenuhi banyak orang. Beberapa datang untuk mengikuti jalannya perkara, sementara yang lain ingin menyaksikan bagaimana sebuah rahasia yang terkubur selama puluhan tahun akhirnya diungkap di hadapan hukum. Aku duduk di samping Raka. Di sisi lain, Nyai Ratih Kusumawardhani tampak tenang. Wajahnya tidak lagi dipenuhi kegelisahan seperti saat pertama kali kami bertemu di depan rumah. Meski usianya telah lanjut, sorot matanya kini memancarkan keteguhan yang berbeda. Seolah beban yang selama ini dipikulnya mulai perlahan terangkat. Persidangan berlangsung selama beberapa waktu. Satu demi satu bukti diperlihatkan di hadapan majelis. Sertifikat tanah asli, surat wasiat keluarga, catatan transaksi, dokumen dari arsip desa, kesaksian mantan pegawai, keterangan notaris, hingga dokumen pengakuan yang menjadi bukti penting dalam perkara itu. Seluruh rangkaian bukti saling menguatkan. Tidak ada lagi ruang untuk menutupi kenyataan. Majelis menyatakan bahwa rangkaian dokumen tersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan hak kepemilikan keluarga Nyai Ratih berpindah secara tidak sah puluhan tahun silam. Satu persatu pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai proses hukum yang berlaku. Sebagian telah berusia lanjut. Sebagian lainnya adalah penerus yang terbukti ikut mempertahankan hasil dari perbuatan tersebut setelah mengetahui asal-usulnya. Tidak ada sorak kemenangan. Yang terdengar hanyalah keheningan. Semua orang menyadari bahwa keputusan itu bukan sekadar tentang harta, melainkan tentang keadilan yang terlambat datang. Ketika putusan selesai dibacakan, aku menoleh kepada Nyai Ratih. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Namun kali ini, air mata itu bukan karena kehilangan, melainkan karena perjuangan panjangnya akhirnya memperoleh jawaban. Beberapa waktu kemudian, proses pengembalian hak kepemilikan mulai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Tanah yang selama ini menjadi sumber sengketa dinyatakan sebagai bagian dari hak keluarga Nyai Ratih. Dokumen kepemilikan diperbarui. Catatan resmi dikembalikan kepada ahli waris yang sah. Pada saat itulah, masyarakat akhirnya mengetahui identitas Nyai Ratih yang sebenarnya. Beliau bukan sekadar perempuan tua yang pernah hidup terlantar. Beliau adalah pewaris terakhir dari keluarga besar Kusumawardhani, sebuah keluarga yang dahulu dikenal luas karena membangun sekolah, membantu warga kecil, menyediakan lapangan pekerjaan, dan menjadi pelopor berbagai kegiatan sosial di daerah tersebut. Banyak orang tua yang masih mengingat kebaikan keluarganya.
Sebagian bahkan datang menemui Nyai Ratih untuk menyampaikan rasa hormat yang selama ini tidak sempat mereka tunjukkan. Aku melihat senyum tipis di wajah beliau. Bukan senyum karena hartanya kembali, melainkan senyum karena nama baik keluarganya akhirnya dipulihkan. Beberapa hari setelah seluruh proses selesai, Raka meminta bertemu secara khusus dengan Nyai Ratih. Kami berkumpul di halaman rumah yang dahulu menjadi awal semua peristiwa. Raka berdiri dengan penuh hormat. "Bu Ratih." Nyai Ratih mengangguk pelan. "Saya masih merasa bersalah." Raka menarik napas panjang. "Meskipun saya tidak ikut melakukan semua itu, saya tetap berasal dari keluarga yang menikmati hasilnya." Nyai Ratih memandangnya dengan penuh kebijaksanaan. "Kau tidak memilih dilahirkan di keluarga itu." Beliau berhenti sejenak. "Tetapi kau bisa memilih jalan hidupmu sendiri." Raka menundukkan kepala. "Apakah ibu bisa memaafkan saya?" Nyai Ratih tersenyum lembut. "Aku memaafkanmu." Air mata kembali mengalir di wajah Raka. Namun sebelum ia sempat berbicara lagi, Nyai Ratih melanjutkan. "Maaf bukan berarti melupakan." Beliau menggenggam tangan Raka. "Perbaiki kesalahan yang pernah dilakukan keluargamu. Gunakan hidupmu untuk menolong orang lain. Dengan begitu, penyesalanmu akan memiliki arti." Raka mengangguk mantap. Hari itu juga, ia mengambil keputusan besar. Ia memilih melepaskan seluruh bagian harta yang terbukti berasal dari penguasaan tanah yang tidak sah. Kami sadar keputusan itu akan mengubah kehidupan kami. Rumah yang selama ini kami impikan tidak lagi kami anggap sebagai lambang keberhasilan. Kami memilih memulai semuanya dari awal, dengan usaha yang jujur, dengan hati yang lebih tenang. Meski harus hidup lebih sederhana, aku melihat ketenangan yang selama ini hilang akhirnya kembali ke wajah Raka. Beberapa bulan kemudian, Nyai Ratih mengundang kami ke sebuah acara sederhana. Di hadapan beberapa tokoh masyarakat dan warga sekitar, beliau menyampaikan keputusan yang membuat semua orang terharu. Sebagian besar aset yang telah kembali menjadi haknya tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Beliau membentuk sebuah yayasan sosial yang dikhususkan bagi para lansia terlantar, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan mereka yang membutuhkan tempat tinggal yang layak. "Aku pernah merasakan bagaimana rasanya hidup sendirian," ucap beliau dengan suara tenang. "Aku tidak ingin ada orang lain yang mengalami kesepian seperti yang pernah kurasakan." Keputusan itu disambut haru oleh banyak orang. Rumah singgah pertama yayasan itu berdiri tidak jauh dari kawasan tempat kami tinggal. Melihat para lansia tersenyum ketika menerima perhatian dan kasih sayang membuatku memahami satu hal. Keadilan yang sejati bukan hanya mengembalikan apa yang hilang, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi orang lain. Kini, setiap kali aku melewati gerbang rumah yang dulu menjadi awal semua misteri, aku selalu teringat hari ketika melihat seorang nenek berpakaian lusuh duduk sendirian sambil memegang map tua bertuliskan, "Tolong jaga dia." Seandainya saat itu aku memilih menutup mata, mungkin seluruh kebenaran ini tidak akan pernah terungkap. Aku akhirnya menyadari bahwa belas kasih sekecil apapun dapat mengubah jalan hidup seseorang. Menolong orang asing yang tanpa tidak berdaya ternyata membawaku menemukan sebuah kebenaran yang telah disembunyikan selama puluhan tahun. Nyai Ratih akhirnya memperoleh keadilan, bukan melalui kebencian, bukan pula melalui balas dendam yang kejam, melainkan melalui keberanian, kesabaran, dan tekad untuk mengungkap kebenaran dengan cara yang benar. Dari semua peristiwa yang kami alami, aku belajar satu pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Keserakahan mungkin mampu memberikan kemenangan untuk sementara. Kebohongan mungkin sanggup bertahan selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan ketika keadilan datang, bukan hanya mereka yang kehilangan haknya yang dipulihkan, tetapi juga mereka yang berani memilih jalan yang benar akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini,
dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.